Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu TOEFL structure, adjective, and adverb. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini, teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Jago Bahasa dan Kobe Education. Saya juga punya kelas online, yaitu kelas Minggu. Oke, so let's get started. Pada TOEFL structure, perhatikan bentuk adjective dan adverb, di mana posisinya ya, dan bagaimana penggunaannya. Oke, adjective itu kata sifat ya. Nah, jadi adjective ini fungsi utamanya adalah menjelaskan noun atau pronoun. Contoh, she is a beautiful woman. Nah, jadi adjective ini harus muncul sebelum noun yang dijelaskan ya. Jadi beautiful, adjective, woman, noun ya. Adjective muncul sebagai penjelas noun. Atau she is beautiful. Nah, jadi beautiful ini kan tetap menjelaskan she ya. Nah, sementara adverb. Adverb itu adalah kata keterangan. Jadi adverb ini mendeskripsikan banyak hal ya. Adverb itu bisa mendeskripsikan adverb sendiri, kemudian verb, adjective, atau sentence. Jadi adverb itu sangat fleksibel letaknya, bisa dimanapun ya. Adverb itu dibentuk dari adjective plus li. Jadi mostly semua adjective yang ditambahkan li, dia akan membentuk adverb ya kebanyakan. Jadi beautiful, adjective ya. Adverbnya beautifully gitu. Careful, adjective, nah adverbnya carefully. Kemudian adverb bisa menjelaskan verb ya. Nah, jadi adverb boleh muncul sebagai penjelas verb. She sings beautifully, bukan she sings beautiful ya. Kemudian adverb bisa menjelaskan adjective. Nah, jadi she is a beautifully dressed woman. Nah, jadi adverb menjelaskan adjective. Nah, adjective menjelaskan noun. Ya, jadi adverb muncul sebelum adjective, nah adjective muncul sebelum noun. She is a truly beautifully dressed woman. Nah, adverb menjelaskan adverb boleh. Jadi adverb boleh muncul sebelum adverb ya. Jadi adverb, adverb, nah kemudian adjective, noun. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada kalimat they were seated at a largely table. Largely table. Table-nya noun. Nah, tapi adverb kan nggak menjelaskan noun ya. Adverb itu menjelaskan adjective, adverb sendiri, atau verb. Nah, jadi ini error, nggak boleh ada adverb yang menjelaskan noun. Karena yang menjelaskan noun adalah adjective seharusnya ya. Nah, seharusnya yang benar adalah they were seated at a large table gitu. Jadi large-nya adjective, jelasin noun. Tet ya. Jadi nggak boleh ada adverb muncul tepat sebelum objek. Nggak boleh. Sebelum bendanya gitu ya. The child talked quick to her mother. Nah, talk ini adalah verb. Yang menjelaskan verb adalah adverb, bukan adjective ya. Nah, sehingga seharusnya yang benar adalah the child talked quickly. Ya, jadi adverb ya. Kemudian we read an extreme long story. Long itu adjective, story itu noun ya. Jadi long story harusnya dijelaskan long-nya ya, long adjektifnya dijelaskan oleh adverb gitu. Jadi seharusnya nggak ada adjektif jelasin adjektif ya. Tuh, jadi adverb jelasin adjektif, adjektif jelasin noun. Jadi nggak boleh kebalik ya. Sehingga yang benar adalah we read an extremely long story. Ya, adverb jelasin adjektif, long, long adjektif jelasin noun story. Noted ya. Nah, kemudian gunakan adjektif setelah linking verb. Nah, jadi kalau pada dasarnya semua verb itu dijelaskan oleh adverb ya. Nah, tapi ada beberapa bentuk verb yang kita sebut sebagai linking verb ya, atau verb penghubung yang dijelaskan sama adjektif, bukan sama adverb. Oh, jadi semua verb dijelaskan ya, diikuti oleh adverb.
Sementara linking verb, nah linking verb itu ini ya, teman-teman boleh harus menghafalkan linking verb karena ya cuma ini ya, linking verb nggak banyak gitu, jadi harus dihafalkan karena kita bisa notice gitu ya, pokoknya verb selain linking verb ini pasti ketemunya sama adverb gitu. Sementara kalau misalnya berupa linking verb ini, nah ini berarti diikutin sama adjective ya, dijelasin sama adjective. Jadi linking verb itu yang pertama to be ya. Nah, yang berupa to be ya, is, am, are, was, were, be, been, being. Nah, itu adalah linking verb. Kemudian verb of perception. Nah, verb yang menjelaskan panca indera ya, seperti seem, appear, look. Artinya sama ya, tampak. Nah, seem, appear, look. Kemudian feel, merasa, smell ya, tercium gitu aromanya, taste, rasanya, kemudian become dan prove. Oh ya, sound juga ya, sound terdengar. Nah, itu adalah linking verb juga. Jadi yang verb of perception ya, to be, verb of perception, seem, appear, look, feel, sound, taste, smell, kemudian sound. Nah, taste ditambahkan dua lagi ya, become dan prove. Nah, ini adalah linking verb. Dihafalkan ya. Nah, untuk linking verb, ini dijelaskan sama adjective ya, bukan sama adverb. Boleh nggak linking verb ketemu adverb? Boleh, asal belakangnya tetap adjective ya, kayak endingnya itu adjective. Contoh ya, subject linking verb. Adverb dulu, baru adjective. Boleh, pokoknya belakangnya adjective ya. Nggak boleh adverb. Contoh ya, she spoke. Spoke itu kan verb, regular verb ya, bukan linking verb. Jadi dijelasin sama adverb. She spoke nicely. Tapi si looks, looks itu adalah linking verb sehingga harus dijelaskan sama adjektif ya. She looks nice. Boleh nggak she looks nicely? Ya nggak boleh. Tapi kalau setelah nicely ada adjektif, boleh. Contoh ya, she looks extremely nice. Nah, jadi boleh adverb dulu, tapi setelah adverb, adjektif gitu. Noted ya. Jadi semua linking verb dijelaskan oleh adjektif. Sementara regular verb selain linking verb tadi dijelaskan oleh adverb. Dan adverb itu letaknya fleksibel ya. Boleh dimanapun. Kecuali satu tadi ya, sebelum objek. Jadi adverb itu nggak boleh muncul sebelum noun-nya ya. Oke, nah adjektif. Contoh ya, the information important is on the first page. Nah, information itu noun. Sementara adjective itu kan jelasin noun ya. Nah, makanya harus muncul dulu sebelum noun-nya. Jadi kebalik ya, harusnya important information. Adjective dulu, baru noun. Tuh ya. Kemudian posisi adverbs. Nah, jadi adverbs itu tadi sebelumnya dijelaskan ya, adverb itu fleksibel banget letaknya ya. Boleh di antara, nah boleh di antara verb gitu ya, sebelum verb, setelah objek, bahkan di awal kalimat ya, sebelum subjeknya, itu boleh. Fleksibel banget. Yang nggak boleh satu, adverb nggak boleh muncul tepat sebelum objek ya, atau sebelum bendanya. Contoh ya, he has taken recently an English course. Tuh, recently. Betul sih, has taken itu verb regular ya, makanya dijelasin sama adverb. Tapi letak adverbnya sebelum objek tepat. Nih, nggak boleh error berarti. Nah, jadi boleh muncul di antara verb ya, misalnya he has taken, he has recently taken. Boleh ya, an English course. Atau sebelum subjeknya ya, di awal kalimat nih. Recently, he has taken an English course. Atau di akhir setelah objek ya. Jadi he has taken an English course recently. Tuh. Atau sebenarnya sebelum verbnya juga boleh ya. Misalnya he recently has taken an English course gitu. Jadi boleh fleksibel banget letaknya dimanapun kecuali tepat sebelum objek ya atau sebelum bendanya itu nggak boleh ada adverb. Noted ya. Kalau adjektif kan satu aja ya, dua. Yang pertama, adjektif itu muncul sebelum noun-nya, kan penjelas noun ya. Yang kedua, adjektif muncul setelah thinking verb. Tuh. Atau setelah adverb ya, karena adverb kan jelasin adjektif. Oke, nah kita coba perhatikan exercise berikut. Nah, coba teman-teman perhatikan letak adverb dan adjektifnya ya, apakah sudah correct?
Oke, nah kita bahas ya. Questions yang pertama nih, they were unable. Were itu linking verb ya. Nah, linking verb dijelaskan sama adjective. Able itu adjective ya. Unable, berarti udah correct. Kemudian, because of the lights dim. Nah, ini kebalik ya. Lights itu noun-nya, dim itu adjective-nya. Nih, jadi kebalik. Seharusnya adjective jelasin noun ya. The dim lights. Kemudian nomor 2. After the comprehensive exam, comprehensive adjective, jelasin examnya ya, noun. Kemudian she looked ini linking verb, jadi dijelaskan sama adjective ya. Nah, nih, yang ada li-nya itu adverb ya, adjective plus li itu adverb. Jadi seharusnya li-nya kita coret aja. She looked exhausted. Kemudian nomor 3. The project was remarkable close. Was linking verb dijelaskan sama adjective. Close itu adjective. Nah, tapi sebelum close, sebelum adjektifnya kan seharusnya dijelasin sama adverb ya. Nggak ada adjective jelasin adjective. Nih, jadi seharusnya sebelum close itu harusnya adverb. Remarkably close. Gitu. Jadi adverb ya. Kemudian nomor 4. Mark always does his homework careful. Nah, ini muncul setelah objeknya, dia menjelaskan mengerjakan PR-nya dengan, nah, ke verb-nya ya, verb, regular verb, jadi dijelaskannya sama adverb, karena does kan bukan linking verb ya. Jadi, does his homework carefully, seharusnya. Oke, kemudian nomor 5. The program proved itu linking verb ya, far more interesting than I had imagined it would be. Oke, interesting itu adjective juga. Jadi ini nggak ada masalah ya, udah correct. Oke, kemudian kita coba lagi exercise-nya. Coba 1 menit ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Fokus pada underline-nya ya, yang kata yang di garis bawah, terutama bentuk adjektif dan adverb-nya ya. Apakah sudah tepat? Oke, coba kita bahas ya. Nomor 1 nih, modern art is on display. Oke ya, at merujuk ke tempat, a building with an unusually design. Nah, design ini adalah noun. Nah, seharusnya noun ini dijelaskan sama adjective ya, bukan sama adverb yang li. Nah, jadi kita coret nih li-nya ya. Nah, seharusnya unusual design. Adjective jelasin noun. Kemudian nomor 2. By the beginning of the 1980s, ya, karena period, 15 states had adopted by, itu dijelaskan dengan past perfect ya, had adopted. Already, karena had adopted juga bukan living verb, betul dijelaskan sama adverb. Tapi lihat posisi adverbnya. Adverb ini muncul tepat sebelum objeknya ya. No fault insurance loss. Nih, jadi nggak boleh ya. Jadi kita boleh taruh already-nya itu di antara verb misalnya ya. Boleh. Pokoknya nggak boleh sebelum objek gitu. Tepat sebelum objeknya. Jadi seharusnya had already adopted misalnya. Kemudian nomor 3. Heart attacks are karena verbnya are. Nah, maka subjeknya jamak ya, attacks. Oke, karena are itu adalah linking verb, nah maka seharusnya dijelaskan sama adjective, bukan sama adverb. Ya kan, bukan fatally ya, tapi fatal aja. Kemudian nomor 4. In spite of a tremendous amount of electronic gadgetry, nah electronic gadgetry itu countable atau uncountable? Karena uncountable, berarti betul dijelaskan sama amount. Air traffic control still depends
heavy on. Nah, depends itu verb ya. Maksudnya dia bukan linking verb, dia regular verb. Nah, seharusnya dijelaskan sama adverb ya, bukan adjective. Nah, jadi bukan heavy, tapi heavily on. Kemudian nomor 5. Only recently have students industrially designers and engineers. Nah, designers and engineers adalah noun kan? Orangnya ya. Nah, karena noun seharusnya dijelaskan sama adjective, bukan sama adverb. Nih, jadi nggak boleh industrially ya. Seharusnya linknya kita coret nih. Jadi industrial designers and engineers. Tuh, nanti ya. Jadi diingat-ingat adjective itu jelasin noun ya. Jadi muncul sebelum noun. Kemudian adjective muncul setelah linking verb sebagai penjelas atau pelengkap linking verb ya. Boleh adverb dulu, tapi harus diikutin dengan adjective gitu. Kalau misalnya muncul linking verb ya, karena adverb itu boleh jelasin adjective gitu. Jadi kalau untuk gampangnya mengingatnya tuh adverb jelasin adjective, adjective jelasin noun gitu. Nah, sementara adverb itu letaknya fleksibel banget ya, boleh dimanapun kecuali satu, tepat sebelum objeknya. Nah, itu nggak boleh. Ngerti ya? Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Okay, so see you on the next video.